Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini coba kita jawab pertanyaan dari kolom komentar. Apakah tip pompo bisa kita pasang tune control terpisah? Nah, jawabannya adalah bisa saja, karena yang kita pakai itu adalah bagian power amplifiernya. Nah, bagaimana kalau tune control ini kita double? Jadi untuk berharap misalnya mendapat treble yang sangat tinggi, kemudian berharap bassnya bisa seperti bass subwoofer. Nah, itu biasanya tidak bisa, karena kemampuan dari amplifiernya itu terbatas. Sudah didesain cocok dengan tune control dari rangkaian tip ini. Nah, kalau kita tambahkan, pastinya nanti nada treble-nya akan sangat berdesis, bahkan menjadi feedback. Kemudian bassnya itu akan menjadi sangat low, sehingga amplifier kita itu tidak tahan, akhirnya mengeluarkan suara pada speaker itu seperti sember. Nah, kalaupun kita paksakan, maka kita harus atur equalizernya ini, karena fungsi dari equalizer ini sebetulnya sama pada seperti tune control, mengeluarkan nada bass dan nada treble dan mid ring. Tetapi di sini nada potensio bass, treble dan mid ring tidak dipakai, diganti dengan equalizer. Yang pertama kita bahas dulu, jika dipisah kita tidak pakai lagi rangkaian ini, kita hanya memakai amplifiernya saja dengan selektornya. Nah, pastinya kita harus tahu dulu mana bagian input sebelum masuk ke power amplifiernya. Jadi cara yang paling simple adalah dengan menyalakan tip. Contoh, kita pilih pada posisi katakanlah radio, tapi yang tidak ada suaranya. Anda dengar di sini suaranya berdesis, maka ambil sebuah plat atau obeng kecil, lalu kita coba cari, kita sentuh kira-kira mana jalur inputnya, apakah ini, apakah ini, apakah ini. Nah, pastinya kita harus cek dulu ini kemana. Nah, ini ke speaker, sudah pasti ini adalah bagian outputnya. Nah, output itu dialirkan dari mana, kita periksa lagi. Nah, ini ke bawahnya ada amplifiernya. Nah, untuk mengetahui mana inputnya, nah kita coba tekan, kita cari. Contoh begini. Nah, ini temu satu. Apakah ini input sebelum tune control atau setelah? Nah, kemudian kita cari lagi mana yang keluaran, mana yang input. Nah bunyinya kayak begitu. Nah, jadi ada dua, kiri dan kanan stereo. Nah, ini dia, tinggal menentukan mana groundnya. Ground itu sama di seluruh rangkaian ini. Kemudian volumenya, nah suaranya begitu. Nah, ini volume. Nah, ini menggunakan potensio geser. Nah, lalu kita lepas. Nah, baru kita pasang lagi tune controlnya. Nah, problemnya adalah pada tune control kadang-kadang power supply, tegangan yang dibutuhkan beda. Kalau rangkaian ini menggunakan 0, 12 volt, sedangkan kalau pada tune control ada juga yang 0 dan 12 volt, bahkan ada 0,9, 0,15. Tetapi kalau tune control kita CT, nah ini yang menjadi repotnya adalah kita harus punya satu power supply lagi yang trafonya ataupun sistemnya adalah CT. Jadi beda 0 dan CT, pernah saya bahas pada materi trafo. Kalau CT itu ibarat memasang dua buah power trafo, nanti dirangkaikan dengan dioda, lalu dipasang dua buah kapasitor, maka menjadi CT. Nah, kalau lebih bagus kita mencari, kalau mau menggunakan tune control lain, kalau powernya itu sistemnya 0, maka kita cari saja tune control yang memakai power supply 0. Nah, kalau kita maunya pakai yang CT, maka pasang trafo. Nah, kemudian kalau tegangannya beda, di tip ini kita gunakan 12 volt, sedangkan tune control kita dalam data speknya dikatakan 15 sampai 18.
Nah, kita coba dulu. Kadang-kadang di 12 itu juga suaranya sudah cukup karena transistor ataupun IC ring kerjanya itu bisa di 12, bisa sampai 18. Nah, kita coba kira-kira masalahnya apa? Masalahnya kalau tidak cukup tegangannya, maka nanti treble-nya kurang kurang tinggi, kurang mendesis, tidak sember. Begitu juga dengan bass. Nah, contoh begini. Nah, kita hidupkan. Nah, ini dari amplinya. Nah, kita lihat begini amplinya. Nah, ini apa-apa saja, pastinya ini jalur input dan jalur outputnya. Sedangkan ini tegangannya dan ini adalah tegangan amplinya sudah kita buka menggunakan IC AN7135. Kita lihat di datasheetnya, kaki-kakinya, lalu berapa dayanya ada tertulis di sana. Kemudian, nah kita lihat jalur ini, jalur kabel ini. Nah, lalu kita amati dulu power supply-nya. Nah, ini power supply menggunakan kapasitor, sistemnya 2200 mikrofarad 35 volt. Nah, kira-kira ada ide kalau ini kita tambah satu lagi atau kita perbesar, yang penting muat. Nah, itu kita tambah misalnya 4700 mikrofarad, maka filternya akan menjadi lebih bagus. Hanya saja ini sudah memadai, sudah cukup, sudah diteliti oleh pabrik. Nah, kalau kita kurang puas, kita tambah yang lebih besar lagi. Tujuannya adalah untuk agar arus DC-nya ada yang tersimpan di kapasitor, sehingga pada saat power dimatikan tidak langsung mati. Nah, kita lihat di sini tadi ada yang kita ragu. Nah, ini adalah kabel hitam, merah dan putih ini kita amatin dari jalur mana. Nah, kita lihat. Nah, ternyata ini kaitannya ke kapasitor. Jadi bagian power supply-nya kita amatin. Katakanlah kaki satu kita amati. Nah, ini kabel kaki satu kemari. Nah, langsung di jumper. Kemudian, nah ini dari selektor nih pastinya. Kaki 2, 1. Nah, ini kemari. Nah, ke negatifnya kapasitor. Berarti yang tengah adalah negatif. Yang putih itu nih dia kemari. Nah, ini ada resistor. Nah, lalu ada IC regulator. Nah, ini IC regulator. Sorry, ada transistor. Kemudian ini ada IC regulator. Di sini IC regulator ini 7809. Berarti ada tone control membutuhkan tegangan 7809. Nah, ini dia. Nah, ini IC-nya. Jadi kalau kita punya rangkaian mau nambah tone control, tegangannya yang normal bekerja 9 volt, maka kita gunakan 7809. Tujuannya apa? Kenapa tidak pakai 12? Karena kalau power supply biasanya kalau tegangannya dicampur, artinya dari ampli dipakai juga untuk tone control tanpa ada rangkaian ini, rangkaian regulator, maka timbul dengung, timbul noise. Jadi kita tambah ini supaya tone control mendapat tegangan DC yang stabil. Nah, berarti ini bukan jalur input. Dari sini sudah kita lihat. Lalu bagaimana yang jalur nah, ini kabel ini mana bagian apakah input? Nah, ini bukan. Ini dari power supply, juga dari dioda penyiarah. Dari dioda penyiarah. Nah, berarti bukan jalur untuk audio input. Nah, tinggal bagian ini. Nah, tadi sudah kita coba dengan menggunakan menyentuh, maka ketahuan itu adalah ada yang
bagian output, ada yang bagian input. Nah, lalu untuk mengetahui mana input dan outputnya secara pasti, lihat datasheet IC dari 7135 ini. Nah, ketahuan nanti mana pin satunya, mana pin seterusnya, sehingga mana input dan mana output. Jadi kita tidak menebak-nebak. Kalau cara menebak-nebak, metode yang saya gunakan tadi, dengan cara menggunakan suatu alat, jangan korslet ke yang lain, kita sentuh. Kalau ada jeduk-jeduk, nah itu menandakan jalur suara, apakah jalur suara dari tone control ke ampli atau sebelum tone control. Jadi ini input dari keluaran tone control masuk ke ampli, dikuatkan, lalu disalurkan ke output menjadi suara speaker. Nah, di sini ini dikaitkan ke rangkaian ini. Nah, dikaitkan ke rangkaian ini. Nah, ini nggak boleh terbalik. Kalau terbalik bisa short. Matikan dulu. Nah, kita pasang, jangan terbalik, jangan menyentuh. Karena ini ada jalur ke speaker. Pastikan tidak ada yang dempet. Nah, kita tutup lagi. Lalu output speakernya kita coba pasang. Nah, ini output speakernya. Jadi ada dua, kiri dan kanan. Nah, setelah kita pasang, maka jalur tadi input yang mau kita potong adalah pada bagian ini atau bagian ini. Nah, contohnya begini. Nah, Anda dengar? Nah, ini ke speaker. Nah, ini input 1, 2, kiri dan kanan. 1, 2. Terus kita cari, jika kita mau memperkecil gain penguatannya, maka kita cari jalur ini. Nah, ini di jumper. Nah, ini ke speaker. Nah, maka ini kalau ini input amplinya 1. Atau kita mau lebih ekstrim lagi, memotong dari jalur volume. Nah, ini jalur volume kita buka, lalu kita ambil inputnya, masukkan ke rangkaian kita, lalu outputnya kita kembalikan lagi kemari. Volume ini kita tidak pakai lagi. Nah, jadi kita lihat lagi dari belakangnya mana kaki inputnya dan mana kaki outputnya. Jadi ini ada kiri dan kanan, sama seperti potensio biasa, cuma ini bentuknya potensio geser. Atau jika Anda kurang puas dengan rangkaian hasil suara dari rangkaian ini, nah maka bisa saja kita hanya merubah jalur, mengganti nilai-nilai kapasitor milar ini dengan variasi nilai sesuai dengan selera kita. Jadi misalnya untuk treble pastinya kapasitor yang digunakan nilainya lebih kecil. Nah, ini misalnya berapa nano atau berapa pico, sedangkan ini ada tertulis di sini berapa nano, lalu ini, kemudian ini, dan speaker untuk nada bassnya. Tinggal kita ganti saja, tidak usah merubah nilai resistor, terlalu repot. Dengan merubah nilai-nilai dari kapasitor ini, maka spektrum dari suara analyze-nya itu akan berubah. Nah, tinggal disesuaikan dengan selera kita. Jadi konsepnya adalah suara tengah, suara bass tengah, suara bass rendah, suara treble tengah, suara treble tinggi. Nah, ini prinsipnya sama dengan seperti prinsip pada equalizer. Nah, kesimpulannya adalah kalau kita mau mengganti tune control, yang pasti itu tegangannya harus sama sistemnya, 0 apa CT. Kalau CT powernya, maka kita bisa menggunakan tune control 0 dengan cara tadi ditambah IC regulator. Kalau CT-nya misalnya 12 volt, maka tune control kita bisa pakai untuk menurunkan tegangannya dengan menggunakan 7809. Nah, apakah kita bisa naikkan tegangan dari 12 ke 15?
nggak bisa kecuali menggunakan trafo atau menggunakan sistem switching regulator. Nggak bisa menggunakan, kita punya input 12 tegangannya lalu kita tambah 78015 atau 7815, nggak bisa naik tegangannya karena fungsi dari IC regulator itu adalah menurunkan dan menstabilkan dari tegangan input yang lebih besar daripada tegangan output. Yang kedua, kalau kita punya ampli 0, tegangannya 0, maka kita gunakan tune control yang 0 biar tidak menambah trafo. Karena tune control itu tidak memerlukan daya yang besar. Untuk menghindarkan dengung, maka kita kopling, kita buat sistem regulatornya. Pertama di input amplinya kita tambah kapasitor. Kalau tadi 2200 mikro atau 3300 mikro, kita tambah menjadi 4700 mikro. Lalu di keluaran 78 IC regulatornya kita tambah lagi kapasitor katakanlah 1000 atau 470 mikro. Tegangannya disesuaikan dengan 2 kali dari tegangan kerja. Itu yang kedua. Kemudian apakah bisa kita double? Saya kira nanti akan terjadi perubahan-perubahan nada yang gak enak justru didengar. Kecuali memang power ampli kita itu power ampli besar dengan ring suara outdoor. Nah itu mungkin harus kita sesuaikan lagi, kita atur lagi potensi-potensinya supaya enak. Nah kalau kita paksakan bisa saja tinggal diatur treble-treble-nya, di potensio tune control-nya dan diatur di sini. Nah beda tune control dengan model seperti ini. Kalau tune control itu tidak ada mengatur ritme suara berdasarkan grafik seperti ini. Kecuali walaupun ada yang tune control, ada bass, ada middle, ada tweeter, treble, bahkan ada yang bassnya sampai ke subwoofer segala macam. Nah, jadi kalau udah sampai seperti itu lebih bagus kita gunakan saja amplinya. Nah, tapi ampli ini apakah sanggup untuk membuat nada yang rendah sekali atau membuat nada treble yang tinggi seperti harapan kita? Saya kira tidak sanggup, karena ini IC yang tidak sebagai amplifier untuk suara dengan speaker dan daya yang kecil. Jadi itulah kira-kira gambaran dari saya. Kalau katakanlah ini rusak, tapi saya kira bagian ini jarang sekali rusak, paling potensionya yang bermasalah tinggal diganti, diambil copotan, tinggal di solder ulang. Nah lebih bagus kita inputkan hasil suara dari tip ini diinputkan ke ampli yang lain dengan cara kita ambil jalur sebelum amplinya. Jadi kita cari di sini jadi keluaran sebelum ampli yang dinamakan low impedance. Kalau kita ambil keluaran dari amplinya, dari speakernya misalnya, nah itu akan menimbulkan noise karena itu high impedance. Ada power yang bisa membaca high impedance, tetapi kualitas suaranya pasti untuk suara outdoor yang suara besar di tengah. Kalau untuk high fidelity, nah itu saya kira harus kita cek lagi apakah menghasilkan noise. Nah noise itu biasanya ketika treble dibesarkan besar akan timbul seperti suara berdesis. Kalau bass ketika dibesarkan akan timbul suara seperti nada berdengung. Jadi kalau kita taruh di kamar maka kita nikmati dengung itu jadi tidak enak, atau desis itu padahal suara volumenya itu kecil. Nah, jadi harus kita turunkan lagi high impedance itu menjadi low impedance. Saya kira mubazir kalau kita begitu. Kita pakai saja output dari sini apa yang bisa dipakai. Kalau dulu di sound system katakanlah pesta, mereka menggunakan tape ini sebagai input, katakanlah tape atau CD radio, mereka menggunakan tape ini, lalu line outnya yang diambil. Line out itu berbeda dengan line out speaker. Kalau speaker sudah ada penguatan daya sebagai penguat akhir. Kalau line out untuk low impedance itu suaranya kalau kita dengar pakai speaker tidak terdengar karena masih dengan penguatan yang kecil sebagai pre-amplifier. Nah itu yang dikatakan sebagai tune control, yaitu pre-amplifier. Sedangkan tune control ini yang menguatkan adalah transistor ini. Jadi simple sekali. Kalau tune control katakanlah merek Bell, nah itu ada IC biasanya LM324 atau model-model yang lain. Nah itu sudah lebih bervariasi suara dari bass dan treble-nya. Demikianlah sedikit
berbagi informasi dengan Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.